Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah online. Pastikan setiap Bapak dan Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan diri, terlebih mempersiapkan hati kita. Baik, kita akan sama-sama menyimak apa saja persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mandi terlebih dahulu dan kenakan pakaian yang sopan dan layak seperti kita beribadah di dalam gereja. Yang kedua, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir dan pastikan kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, silakan mengikuti ibadah online ini di ruang tamu atau ruang keluarga. Jangan melakukan ibadah ini di dalam kamar, bahkan Bapak Ibu melakukan di atas tempat tidur, sebaiknya tetap di ruang. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, siapkan setiap hati kita, fokus mengikuti ibadah, pastikan Bapak Ibu Saudara tidak sambil makan, bermain handphone, atau melakukan kegiatan yang lainnya. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah kami sediakan di depan pastori. Atau ada pilihan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening BCA yang ada di bawah ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengikuti ibadah, kita akan sama-sama membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Mari kita sama-sama memulai ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Biarlah damai Kristus menyertai setiap kehidupan kita dan ada di dalam hati kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, sebab karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Aku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada hadir bersama kami. Mungkin kami berbeda jarak, berbeda tempat, tapi kami percaya Tuhan Engkau menyatukan hati dan pikiran kami untuk kami bisa beribadah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap meninggikan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Kita percaya Bapak Saudara bahwa Tuhan kita Allah yang bertahta. Mungkin kita berbeda tempat, tapi kita percaya Tuhan menyatukan setiap kita. Kita pujikan satu pujian, Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita
pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya Yesus, oh glory bagi namamu. Haleluya. Saya percaya Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan Allah yang menyertai kita. Mari kita lebih lagi meninggikan Tuhan dan bersorak-sorai. Haleluya. Oh haleluya. Kita percaya Dia Allah yang bertahan di tempat ini. Mari kita bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Come on, haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang baik,
Allah yang ada bersama kita, menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan puji kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, sembahlah kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Sama-sama lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada oleh karena anugerah-Mu, kami ada oleh kasih-Mu. Jika kami bisa memuliakan Engkau walaupun berbeda tempat, tapi kami mengucap syukur Engkau menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan, yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, biarlah pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam hati kami yang mendengarkan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bersekutu dalam ibadah melalui acara online streaming pada pagi hari ini. Hari-hari ini banyak terjadi satu hal, kita sadar ataupun tidak, goncangan-goncangan terjadi yang menimpa seluruh manusia di muka bumi ini. Dan Tuhan izinkan terjadi melalui peristiwa satu keadaan yang sebetulnya kecil, virus, tapi dampaknya besar. Goncangan terjadi di semua sektor. Baik, dampaknya ini sudah menimpa lebih kurang 215 negara terpapar tidak berdaya. Antara lain kita dapat lihat satu fakta yang tidak dapat disangkal. Dunia kerja, pariwisata, bisnis, dunia kesehatan, pendidikan, dunia perekonomian, perbankan, perdagangan, transportasi dan sebagainya
Samping itu juga dampaknya ke rumah tangga yang terkena imbasnya. Banyak PHK, kelaparan, dan tangisan kematian dalam keluarga-keluarga di berbagai negara karena virus ini. Maka Alkitab itu sudah memberitahu, sebelum itu semua terjadi, Tuhan sudah sempat berkata. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan ibadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan begitu rupa mengenali keadaan kita. Goncangan yang Tuhan izinkan melalui perkara kecil yang kelihatannya hanya kecil tapi dampaknya besar. Manusia sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini juga menjelang kedatangan Tuhan akan ada yang namanya penampian untuk mengenali dan melihat keberadaan kita itu bagaimana. Dan Tuhan waktu sebelum dia naik masuk dalam peristiwa salib, selagi masih menjelang ke taman Getsemani berdoa, dia berkata dalam Matius pasal 26 ayat 31. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 31. Di sana tertulis demikian. Ayat 26 ayat 31 di sana tertulis, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Ini kita lihat fakta ini ada terjadi hari-hari ini. Dampak daripada corona ini. Banyak gereja juga karena tidak boleh dalam satu kehidupan ini, hari-hari ini adalah ada jarak antar fisik, tidak boleh berdekatan, menyebabkan juga bukan hanya ibadah gereja, tapi perkumpulan-perkumpulan, tempat-tempat keramaian juga dibatasi, ditutup dan sebagainya. Dan kita lihat hal ini membuat manusia tidak bisa berkumpul. Tetapi kalau kita mau lihat apa yang Alkitab katakan untuk mengenali ini, maka kita akan tahu kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan itu berisi padat dengan kebenaran firman Tuhan ataukah tidak. Ataukah kita dalam keadaan kosong sehingga kosong itu labil kemudian mudah dipermainkan oleh situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran Tuhan itu akan nampak dengan jelas dari perilaku. Dari sana orang akan melihat bagaimana tindakan rohani kita. Apakah kita kanak-kanak rohani? Kristen taunan, seringkali tanpa pertobatan, mendengar firman, tapi tanpa tindakan.
lalu kita berada dalam satu kehidupan yang bertolak belakang. Ataukah karena Tuhan, hidup kita sudah Tuhan benahi dan perbaiki, ada suatu pemberesan dengan Tuhan, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan, kita berbuah, sehingga jiwa-jiwa mau terima Tuhan. Dan dalam hidupnya setelah melihat dan mengenali Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena tindakan kita seringkali yang kurang bertanggung jawab, merugikan orang lain, dan dari hari-hari ini dampak kehidupan itu sangat nyata, banyak orang mengalami kerugian. Tapi sebagai orang beriman harus ada garis pemisah, harus ada perbedaan. Allah tidak menghendaki kita berada dalam kehidupan di luar dan di dalam Tuhan itu sama. Artinya nggak ada perbedaan, tidak ada perubahan, tidak ada bedanya dengan orang tanpa kebenaran Tuhan. Dan itu perlu kita benahi. Ya, kalau ada orang dunia banyak kali terjadi peristiwa pinjam meminjam, kemudian menemui defisit hutang dan sebagainya. Pada saat terjadi itu lupa tidak membayar, pura-pura menghilang, jika ditagih dibayar dengan emosi dan marah. Mari kita benahi kalau kehidupan itu terjadi, supaya kita didapati layak dan di hadapan Tuhan. Jadilah orang benar dengan mempunyai sikap dan tindakan yang takut kepada Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan artinya cepat, insyaf, memiliki hati yang lembut, cepat yang murni, dan mempunyai kehidupan yang sensitif. Jika tidak memiliki hati demikian, kalau hati kita tidak sensitif untuk perbaikan, pemberesan dan sebagainya, tidak demikian, berarti hati kita ini keras, degil, tidak mau dibenahi. Pada pagi ini juga Tuhan ingin menolong kita. Dalam firman Tuhan ada banyak hal. Bagaimana kehidupan dari orang-orang Saman, dari yaitu Yusuf. Yusuf sempat sebagai orang beriman dalam hidupnya menemui suatu perjalanan yang sangat memprihatinkan. Pada saat sebelum dia dibawa ke Mesir, selagi dia bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya, dia merupakan dari keluarga anak yang mempunyai perkara yaitu kehidupan yang plus, artinya ada kelebihannya. Satu, dia anak yang disenangi ya oleh orang tuanya, dan karena itulah dia menerima perlakuan yang berbeda dari kakak-kakak dan saudara yang lain. Lalu membuat satu hal, setelah dia melihat satu keadaan, Tuhan percayakan satu mimpi dan visi untuk hari ke depan, bahwa negara itu di mana dunia ini akan masuk dalam masa kekeringan. Maka Tuhan beri dia satu visi, melihat satu penglihatan 2 kali. Pada saat disampaikan kepada ayah dan ibunya, secara kemanusiaan tentu ayah ibunya tidak dapat menyetujui. Lalu apalagi disampaikan kepada saudara-saudara kakaknya yang lebih tua.
dia lebih makin tertekan, diperlakukan, dibenci dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itulah kita lihat bagaimana Yusuf. Dalam tekanan itu dia memiliki satu kehidupan yang lain. Satu beda dengan saudara-saudaranya. Dia mempunyai kehidupan takut akan Tuhan. Dia tentu secara kemanusiaan diperlakukan oleh istimewa. Itu senang, ya. Tapi senang itu tadi tidak membawa dia jadi baik kalau Tuhan tidak turut campur tangan memproses dan memenuhi hidupnya. Kalau dia dibiarkan terus di tengah keluarga, maka Tuhan lihat dia tidak akan jadi baik. Maka dia dibawa keluar. Dan saat Tuhan izinkan melewati satu peristiwa yang pahit dan tidak diharapkan, itulah dia belajar menerima dengan lapang dada. Diperlakukan, dia diperbudak, dia dijual, dimasukkan dalam sumur, kemudian diseret, ya, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Saudara-saudara, bukan hanya itu, dia mau belajar hidup benar. Setelah dia diperlakukan sebagai budak, saudara-saudara, kemudian ada banyak jerat dalam hidup itu untuk melangkah dalam perkara-perkara yang bertentangan. Yaitu apa? Karena kesenangan dunia, ada satu motif yang tersembunyi dari istri Potifar. Saudara-saudara, dia menyenangi, tetapi kalau dia belajar mengikuti kemauan itu dari majikannya, dia akan masuk dalam satu hal yang menyenangkan. Tapi satu perkara dia lihat, itu bertentangan dengan firman Allah. Dan dia belajar untuk saudara-saudara berdiri dalam kebenaran. Kenapa? Yusuf dapat kuat. Saudara, manusia tidak ada yang namanya kebal terhadap dosa. Pasti semua akan jatuh dan menemui kehancuran. Tetapi bedanya Yusuf dapat kuat karena melekat dengan Tuhan. Hidupnya melekat, hidupnya dekat. Sehingga kalau kita dekat dengan hadirat Allah, dosa tidak berani menyentuh. Dosa tidak berani menjerumuskan. Itu rahasia daripada Yusuf memperoleh kekuatan. Dan saudara, kita lihat bahwa kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu seringkali bertolak belakang. Mungkin Tuhan ingin manusia itu ke kanan, tapi Tuhan menghendaki dia ke kiri. Dan saudara, itu akan membawa suatu hal penundukan diri. Bukan lagi dia harus jalan menuruti kemauan dan kehendaknya, tapi belajar untuk taat. Dan saudara, Tuhan hari-hari ini juga demikian, melatih kita untuk belajar keluar dari kemauan kita sendiri. Banyak hal, saudara-saudara, jadilah kita orang benar yang takut kepada Tuhan seperti Yusuf, jujur, konsekuen, bertanggung jawab. Pasti Tuhan tolong, sekalipun apa yang dia temui dalam perjalanan hidup itu tidak mudah untuk yaitu diliwati. Dan hari-hari ini juga Tuhan ingin membawa kita masuk dalam perkara itu. Perkara yang besar. Goncangan-goncangan terjadi itu saudara-saudara untuk mengenali. Dan satu koreksi sebetulnya. Kita hidup manusia itu akan terlihat jenis apa? Apakah kita masuk dalam jenis seperti kertas, jerami, kayu, sampah yang kalau liwati api itu pasti keluarnya hancur, tidak jadi abu. Tapi kalau kita jenis kehidupan yang tahan bantingan, kuat di dalam Tuhan, itu akan jadi seperti emas.
perak, liwat perapian keluar tetap emas dan perak, sekalipun mungkin warnanya berubah. Logam mulia. Saudara, jika kita tidak tertanam betul dalam kebenaran Tuhan, kena goncangan angin sedikit, pasti rontok, tidak kuat, dan akan terbawa arus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan ada menolong kita. Jadi Tuhan ingin memberikan kita kemenangan, ya. Kalau kita belajar dari firman Allah ini, maka akan lihat suatu hasil. Esau, satu contoh, saudara-saudara, terhadap Tuhan, dia kurang menghargai. Dia pandang rendah akan kebenaran Tuhan. Dia anggap kebenaran Tuhan hanya kebutuhan sesaat saja. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, Esau karena menganggap itu hal yang murah, kebenaran Tuhan, dia sampai mau menukar hanya dengan perkara kecil, masalah makanan. Dan saudara, hari-hari ini banyak terjadi goncangan itu. Tadi pernah saya lihat satu monyet, saudara, kalau digoncang, ya, maka dia akan berpegang erat pada dahan yang mana dia berada. Dia akan berpegang, dia akan tetap sedar bertahan. Tapi ketika angin sepoi-sepoi menerpa hidupnya, tanpa sadar dia lengah, dia tertidur, maka saudara-saudara mudah sekali untuk jatuh dari tempat dahan di mana dia berpijak. Saudara-saudara, hari-hari ini juga kemurahan Tuhan itu diberikan kepada kita. Adalah satu niat daripada Tuhan supaya kita tidak jatuh. Kemurahan Allah diberikan agar kita itu mau bertobat dan dari sana akan tertolong. Dalam Roma pasal 24 dikatakan, ketahuilah bahwa kemurahan Allah diberikan supaya engkau tahu menghargai. Saudara, jika saat ini kita hari-hari ini Tuhan juga ingin supaya kita ambil waktu untuk berdoa, maka dalih ada banyak kita lihat terjadi di antara kita, yaitu saudara, doa bisa memang hari-hari ini ada banyak waktu Tuhan berikan. Kalau dulu kena kesibukan, kena pekerjaan, karena sudah di luar, ada tugas di luar, maka waktu itu seperti habis di jalan. Hari-hari ini Tuhan beri kita kesempatan. Tapi dapatkah kita memilah, kemudian menyeleksi, ada saat ini kita perlu cari Tuhan. Kalau kita tahu ini hal yang sangat indah, maka saudara, kita dapat kemudian memilah untuk ambil waktu, mengoreksi, karena hari-hari ini bagaimanapun ada tugas di luar. Saudara-saudara, sekarang itu dapat Tuhan pakai untuk menolong kita, ya. Dan saudara, kalau kita lihat ini dengan banyaknya waktu lalu terdesak di luar, kena kesibukan, kena pekerjaan, kena tanggung jawab. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau belajar melihat, merenung. Kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, kita mau lari kepada siapa? Kepada manusia? Bersandar kepada keluarga? Saudara-saudara, keluarga juga menemui kesulitan, ya. Untuk itu satu jalan keluar hanya pada Tuhan, ya. Dan saudara berdoa supaya kita cari Tuhan, ya. Jam-jam ibadah, saudara-saudara, kita perlu pakai untuk tidak lagi pakai cara yang lalu, kita aju tak aju, tapi saat menjelang penampian ini, mari kita belajar
hargai kemurahan Allah, ya. Kita tidak lagi ibadah di rumah dengan acu tak acu. Kalau dahulu kita ke gereja asal-asalan, kalau mau ya pergi, kalau tidak. Tapi mari kita belajar menghargai. Di rumah kita juga perlu cari Tuhan, tidak bermalas-malasan. Ya, saudara. Kita berada di tempat tidur seperti mendengarkan kaset, sambil makan, minum dan sebagainya, kurang konsentrasi, ya. Dan ini akan membawa satu hal, merugikan kita. Sembrono, saudara, penyesalan yang terlambat itu akan tidak berguna, ya. Ingat saudara bahwa penampilan yang digoncangan itu adalah hal yang pasti, ya. Sementara Tuhan lihat kalau goncangan penampilan itu pasti, semuanya itu, adakah kita siap untuk melangkah di dalamnya? Kedua, saudara, kita perlu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Goncangan sudah terjadi di mana-mana, kita perlu cari Tuhan. Alkitab katakan, berdoalah selagi Tuhan dekat. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Mari kita yang ketiga datang kepada Tuhan dengan satu hati, yaitu hati bertobat. Artinya tinggalkan kehidupan lama. Cari Tuhan, saudara-saudara, dengan serius, ya. Kalau 5 anak darah yang bodoh, sebetulnya Tuhan tidak pernah membedakan antara yang pandai dan bodoh. Tapi kebodohan itu karena tindakan kita sendiri. Sebetulnya Tuhan sudah mencegah supaya dia juga segera mempersiapkan diri. Tapi karena dia mengikuti kelemahan tubuhnya, emosinya, Tuhan memberikan mereka kebebasan untuk menentukan hari depan. Kemudian dia lewati dengan secara kurang serius, sehingga tanpa sadar dia dalam satu kehidupan yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi hari-hari ini Tuhan tidak ingin kita berada dalam kehidupan itu. Saudara, kita perlu cari Tuhan, ya. Waktu-waktu lalu kita sering masuk dalam satu kehidupan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mari hari-hari ini kita mau cari Tuhan, ya. Dalam kitab, saudara-saudara, perhatikan dalam kitab Yeremia pasal 11. Di sana ada satu nasihat firman Tuhan, mari kita baca sebagai ayat persiapan kita akan masuk dalam melihat mempersiapkan diri untuk terima perjamuan suci. Yeremia 11 ayat yang 7 dan 8. Di sana tertulis demikian. Yeremia 11 ayat 7 dan 8. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu itu aku memperingatkan mereka terus menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilannya. Dan saudara-saudara, kita lihat di sini mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperingatkan, kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Betapa kecewanya orang Israel. Saudara, Tuhan mengasihi dia. Sebetulnya Tuhan tidak ingin sampai ada Alkitab menulis kata terus menerus. Kalau Alkitab menulis ini, saudara, ada 2 kali Tuhan menulis kata-kata yaitu memperingatkan. Kalau sudah baca ayat 7 tadi ada kata memperingatkan. Ayat 8 sebelum berakhirnya ayat 7 itu ada 2 kali, satu ayat diperingatkan, 2 kali memperingatkan mereka terus. Berarti ada hal yang penting. Tapi orang Israel anggap itu tidak penting. Dan saudara-saudara, kemudian penyesalan terlambat itu tidak berguna.
Dan pagi ini juga biar Tuhan tolong kita jangan sampai masuk dalam bilangan orang yang terlambat tertolong. Sebab secara banyak rumah tangga akibat itu diakhiri dengan satu peristiwa kematian. Rumah tangga kena goncangan virus ini. Tidak sedikit yang mati. Tapi biar Tuhan tolong, kita mau belajar mencari Tuhan lebih dari hari yang sudah lewat. Tuhan berkati kita. Mari kita siapkan diri dan kita nyanyikan satu nyanyian seperti rusa yang haus dan rindukan sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa. Jadi kita lihat kebenaran firman Allah ini. Didikan Tuhan itu adalah bagaikan satu kemampuan dasar, di mana Tuhan ingin melatih kita seperti seekor rusa yang melewati berbagai kesulitan. Dia dapat terampil mengatasi, melewati. Dan Tuhan ingin juga supaya kita kuat. Ya, jadi kalau Tuhan ajar kita dididik dalam perkara ini, kemampuan dasar supaya kita kuat, kita menang, dan berharap supaya kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Ya, berguna untuk terus menerus kemampuan ini dipakai, sehingga kalau kemampuan ini dipakai itu membuat kita kuat. Ya, saya teringat hal ini juga seperti Raja Wali, binatang yang berada di tempat yang tinggi dilatih terbang terus menerus, terbang, dijatuhkan dan dilatih untuk menggunakan sayapnya. Tindakan ini berpengaruh besar. Kalau anak dari Raja Wali ini tadi dilatih untuk mempergunakan sayapnya, dia tidak mau, maka tentu akan membuat dia menemui kegagalan. Tapi karena sering dipakai, sering dipergunakan, itu merupakan dasar. Ya, didikan itu bagaikan kemampuan dasar untuk terbang, dan dengan latihan terus menerus membuat dia kemudian mampu mengatasi. Tuhan tolong kita untuk itu, memberkati kita jadi kuat di dalam itu. Pribadi yang mengenal
aku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan suci ini, biar melalui perjamuan suci ini kita boleh dibawa untuk belajar mengasihi Tuhan lebih dari hari yang telah lewat. Kita angkat, yaitu roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecahkan karena dosa saudara dan dosa saya. Sebenarnya kita yang layak dihukum. Nah, seringkali kita meremehkan rencana Allah atas hidup kita. Tapi lewat goncangan-goncangan terjadi ini, latihan itu membuat kita mau belajar terus melekat, menempel dengan Tuhan, dan Tuhan akan tolong. Dengarkan firman Allah. Kita akan sama-sama perhatikan apa yang Alkitab katakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama. Haleluya. Kita akan angkat cawan ini, yaitu darah Tuhan yang sudah tertumpah untuk dosa saudara dan dosa saya. Kita yang sebenarnya layak dihukum, karena Tuhan kasih kepada kita, hukuman itu sudah diambil alih, ditanggung dan dijalani Tuhan. Kita berada di tempat yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tempat kebebasan diberikan kepada kita, hukuman itu ditanggung, diliwati oleh Tuhan. Dengarkan firman Allah. Setelah itu kita minum sama-sama dengan percaya. Ketahuilah dalam perjamuan suci ini ada kuasa untuk menolong, melepaskan. Sudah datang kepada Tuhan dengan beban, ikatan, sakit, penyakit, kekurangan, kelemahan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah perekonomian dan sebagainya. Ketahuilah dalam perjamuan suci ada kuasa untuk menolong dan menyelamatkan. Dengarkan firman Allah. Setelah itu kita minum sama-sama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mensyukuri untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami boleh tertolong dan selamat adalah karena kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami. Bahwa kami itu hari lepas hari belajar mengasihi Tuhan lebih dari hari yang telah lewat. Terpuji nama Tuhan. Sempurnakan semua seruan doa kami. Kami sudah naikkan dan kembalikan
Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sudah lepaskan, dan tolong punya beban dan ikatan Tuhan sudah berikan kemenangan dan kelepasan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai hidup kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.